Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat siang, perkenalkan nama saya Melati Rizky Wijeningrum dengan NIM 6704204074 dari kelas 05 Manajemen Pemasaran. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar pada mata kuliah MHC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis permasalahan pada PT Yong Mesin. Di sini pemain peran yang terlibat itu ada atasan atau pimpinan perusahaan dengan karyawan PT Yong Mesin karena adanya miscommunication dengan perubahan kebijakan dalam perhitungan gaji atau upah karyawan. Lalu di sini ada analisis permasalahan PT Yong Mesin. PT Yong Mesin ini bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil. Perusahaan ini mengalami konflik antara perusahaan atau pimpinannya dengan para karyawannya. Konflik ini terjadi disebabkan oleh adanya miskomunikasi antara atasan dengan karyawan. Lalu permasalahan ini adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai penghitungan gaji atau upah kerja karyawan. Namun pihak perusahaan atau pihak pimpinan belum memberitahukan kepada para karyawannya sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Lalu para karyawan ini mengambil tindakan yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun tindakan ini berujung pada PHK yang sangat besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Perubahan kebijakan dalam perusahaan ditenggerai karena turunnya jumlah produktivitas pada perusahaan. Lalu problem solver yang bisa dikasih untuk perusahaan ini, penyelesaian konflik dalam perusahaan tersebut tentunya harus melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak perusahaan atau pimpinan dan perwakilan dari karyawan yang merasa tidak menerima kebijakan tersebut. Hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, kedua belah pihak harus mengenali terlebih dahulu konflik apa yang sedang terjadi sehingga bisa menentukan sikap apa yang harus diambil. Lalu yang kedua, kedua belah pihak harus mengidentifikasi apa penyebab munculnya konflik tersebut. Lalu yang ketiga, mencari jalan keluar atau solusi melalui negosiasi di mana hasil dari negosiasi tersebut tidak merugikan kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan karyawan itu sendiri. Lalu solusi terbaik untuk permasalahan ini harus adanya komunikasi antara pimpinan dengan karyawan. Itu harus bisa terjalin dengan baik karena bukan hanya akan berpengaruh terhadap ke setiap proses bisnis yang dijalankan atau tiap progres yang dijalankan oleh karyawan, tetapi juga pada hubungan pribadi antara pimpinan dengan karyawan Anda sendiri, seperti itu. Namun yang namanya komunikasi tentu akan ada miskomnya dan ini yang harus diperbaikin dan diperbaikin dan dijaga baik-baik oleh perusahaan manapun, seperti itu. Dari miskomunikasi tersebut kita juga bisa ngurangin cara kita agar tidak miskomunikasi antara atasan dengan karyawan, yaitu dengan menyampaikan informasi secara jelas dan transparan, terutama pada gaji atau upah untuk karyawan. Lalu menghargai dan mendengarkan lawan bicara kita atau menghargai dan mendengarkan karyawan kita sedang berpendapat. Lalu
membentuk suatu sistem informasi yang terstruktur, dan yang terakhir memiliki analisis terhadap kesimpulan yang kuat. Lalu solusi terbaik untuk permasalahan ini, kebijakan yang seharusnya diambil oleh perusahaan adalah melakukan upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dalam kasus ini, contohnya perusahaan harus merumahkan karyawan yang dianggap tidak efektif sehingga kos perusahaan tidak tinggi, merekrut karyawan baru yang lebih produktif, dan memberikan motivasi baik berupa pengarahan dan bonus sehingga produktivitas karyawan menjadi meningkat. Baik, sekian presentasi atas analisis yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.